Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Ini part ketiga. Kebetulan memang kemarin saya kerjakan offline karena ternyata saya mulai ngerjakan itu tuh sepertinya maghrib ya. Maghrib saya kerjakan karena memang gabut nggak ada. Banyak kerjaan sih, banyak kerjaan tapi memang lagi males mikir. Ya udahlah yang ada aja. Oke, kita coba ini ya. Coba lanjut. Jadi em, yang sudah jalan itu, saya kebetulan memang sudah ada server PBX-nya. Sudah ada server PBX yang jalan di klinik saya. Saya pakai itu gitu ininya buat pengembangannya karena males buat install lagi. Posisinya itu adalah di sini nih 105 ya. Tampilannya itu eh, kita coba login pakai browser lain ya. Nah, ini seperti ini. Ini versinya itu ada versinya nggak ya? Ini pakai mini PC ya? Mini PC-nya aja mini PC yang Intel Jet 83. Saya beli tahun berapa ya ini? Sebelum COVID lah, 2018 kayaknya. Dan masih hidup sampai sekarang. Mini PC Intel Jet 83. Itu tuh beli harga dulu cuma satu dua ya. Tapi kok masih mahal. Ini ya. 14 ini kemahalan ini harusnya nggak mahal seperti ini ya. Barang udah lama banget kok. Oke, itu awalnya sih Windows 10 tapi karena ya udah megap-megap lah RAM 2 GB dikasih Windows 10. Ini saya pakai install ini udah macam-macam ya install Ubuntu dulu tuh Ubuntu server buat pakai free server. Tapi dipikir-pikir kalau buat free server doang kan sayang lah ya. Ya udah saya buat server PABX aja. Saya install PABX-nya. Download dari sini ya dari PrePBX. PrePBX. Ini PrePBX ini dari CentOS kayaknya CentOS 6. Ini dasar Linux-nya. Nanti download di sini. Nah, yang saya pakai itu yang versi ini nih, versi 16. Ya, versi 16 full ISO ini. Coba kita lihat versinya. Nah, ini loginnya itu login Linux-nya ya. Jadi pada saat nyesal itu kan kok nggak mau PrePBX bukan Prebox PrePBX. PBX login kok nggak mau. Oh, coba apa ya, jadi nanti di ini lah dicari, yang penting nanti pada saat login ke sini itu nanti tampilannya seperti ini. Coba ini ada versi-versinya nggak, kayaknya versi 16. Nah ini ya PPX 16033 di sini sama nggak? PBX 23021, yang penting versinya sama lah. Ini versi 16 PBX 16 PBX 16. Nah di sini PBX 16. Nah ini ya PBX 16 yang baru itu PBX, ini PBX berapa nih? SNG PBX 64 bit. Oh ini nggak sebutin, ini kayaknya PBX-nya. Oh ini 15 ya. Ini 15, ini 16. Terus yang baru 17. Yang 17 itu masih beta. Saya belum nyoba nih, daripada salah ya. Daripada salah ya sudah, kita pakai yang stabil aja. Itu kalau mau ini ya tinggal mau testing di ini tinggal pakai VirtualBox. Saya kebetulan sudah download. Nih, kita coba VirtualBox-nya ya.
Kalau itu pakai VirtualBox-nya pakai yang versi Oracle ya. Oracle VirtualBox kalau di Pop OS tinggal download aja sih dari itunya, Hmm, dari repo Linux-nya. Nah, tinggal new, kita kasih nama FreePBX. Terus ISO-nya kita pilih. Kebetulan saya sudah download ISO-nya. Nah, ini ya yang SNG PBX 17, PBX 16 2,5 giga. Malah gedean ini ya, gedean 16 dapat 17. Select. Terus yang di sini ada tendernya dihilangkan. Nah, dia detect-nya Red Hat ya. Sebenarnya ini bukan Red Hat sih. Apa tadi CentOS, tapi memang CentOS diturunkan dari Red Hat. Next. Nah, ini mau ukuran berapa? Kayaknya dengan ukuran 2 giga pun aman sih. CPU-nya kita kasih 2 lah. Di saya 20 giga. Terus yang di sini finish. Nah, terus kita atur dulu di settingannya. Untuk network itu kalau pakai VM, berarti ininya pakai bridge adapter ya. Jadi kalau pakai bridge adapter itu nanti dia dapat IP sendiri. Oke, lalu kita start. Nah, kalau untuk di rumah sakit sih saya sudah nyiapin ini, nyiapin PM. Nanti saya install PM-nya dengan ini. Nah, ini ya, ini yang recommended saja. Ini PBX ini dibuat sama Sangoma ya. Kebetulan Sangoma itu dia ini jual jual ininya juga sih. Jual perlengkapannya juga kalau misalkan di rumah sakit itu nggak mau pakai komputer, mau pakai telepon biasa, itu bisa pakai itu. Sangoma. Ya, pesawat-pesawat teleponnya ya, ini Asterix sih keluarannya nih, 700 ribuan. Saya kebetulan ada 2 di klinik seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngetes yang itu, ada yang jual second kayaknya. Kemarin itu ada yang 60-70 ribu ya paling murah. Ada yang 150 ribu. Saya juga tertarik tuh lumayan tuh. Kayak bekas kantor ya. Aman lah kalau beli second. Saya pernah beli second juga rusak gitu loh. Beli second 150 ribu. Tapi lumayan lah dari ini ilmunya dapat ya. Nah, dia ada juga nih alat-alat kayak gini nih. Nah, kenapa saya buat integrasi dengan SIM RS? Karena memang satu ada permintaan, yang kedua itu sebagai misalkan PC itu all in one PC itu ya, berarti bisa dimanfaatkan di situ. Oke, kita cek lagi. Nah, ini ya kita masukin password rootnya nih. Password rootnya silahkan masukkan. Terus bikin user. Usernya belum ya. User asterisk will be create. Oh, usernya auto ini berarti auto create ya. Ya, saya hidupin kipas dulu. Ya. Dulu pernah ini sih, pernah buat yang seperti ini. Bukan pernah buat, pernah nyomot sih ya. Pernah nyomot yang Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur itu. Dia bikin dari awal tanpa AI. Idenya bagus sih. Terus memang pemilihan ini juga, library-nya juga keren gitu ya. Karena memang di library-nya kan nggak kenal OS. Jadi bisa jalan di mana saja. Library-nya benar dari Java. Nah kemarin itu kan, waktu kita terakhir Zoom itu, awalnya kan menyarankan library ini ya, library yang yang beda-beda platform gitu ya. Tapi ternyata akan besar, akan susah. Akhirnya saya download yang pernah dikirim sama teman-teman RSDH. Saya suruh baca ke AI-nya. Nah, akhirnya dibaca lah itunya. Dibuatlah library-nya. Library-nya diambil gitu kan, jadi metodenya sama. Oke, terus ini nanti coba sambil nunggu ya. Sambil nunggu yang sudah jalan aja. Oke. Ini nanti kita ada ngeset ini, ngeset buat nomor teleponnya itu kita set di sini. Nanti login masuk ke sini aplikasi ya, aplikasi ada extension.
Nah, dibuatlah extensionnya. Contoh, yang ini ya, ini nomor-nomor yang sudah ada di saya nih. Extensionnya 110 untuk rumah, 111 itu pendaftaran, 112 itu kemarin buat apa ya, buat testing aja nih. Ini 201, ini yang testing ya, testing IGD, testing ini buat yang CMRS-nya. Buatnya gimana? Ini pakai add extension, terus add new. Nah, di sini ya nanti user extensionnya berapa? Misalkan yang belum itu berapa sih? Memang agak lama sih memang ya, ya namanya mini PC. Tapi buat telepon, saya pernah bandingkan yang ini, yang pakai FreePBX, Linux ya, sama yang saya install Windows tuh di mini PC-nya. Mini PC Windows pakai yang RAM 4 GB ya, yang mereknya Billing. Itu pada saat nelpon itu agak jeda gitu loh. Bunyi tutnya itu agak lama. Kalau pakai ini, pakai Linux, memang terbukti dia langsung saya mau nelpon pendaftaran nih 111, langsung langsung nyambung gitu ya. Ini berarti kita buat 113 ya. Add extension di sini 113. Misalkan yang 113 ini buat laptop saya ya, ROG gitu ya. Terus, nah ini secretnya, generate-nya banyak ya. Ini akan, kalau misalnya pakai itu sih enak sih, copy paste sih ya. Kalau misalkan saya ditelepon, setting di pesawat teleponnya akan ini, saya biasanya dibuat sama. Kalau misalkan mau beda ya lebih bagus lagi, gitu ya. Nah ini tinggal submit saja. Submit nanti dia masuk ke sini kan, masuk ke extension tadi, ini ya. Terus tinggal apply config. Kalau misalkan teman-teman mau ngetes di PC, gitu ya, di PC nggak punya pesawat telco, saya kemarin lewat pesawat telco sini. Dan nanti dari PC nelpon ke SIM-RS gitu ya. Itu aplikasinya itu biasanya nanti ada yang paling murah itu Joyver. Joyver ini ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Kalau versi gratisnya itu ini agak repot pada saat menjalankan pertama kali. Dia harus pilih free dulu. Oke, ini ya versi Debian kita coba install. Nanti kita coba dia, kita tes pakai yang ini, yang 113. Coba ini sudah beres belum? Oh ini masih performing ya. Nah kita coba install Joyver-nya. Joyver. Nah kalau nggak mau, bentar, bentar, bentar. Kenapa dia nggak mau? Oh ya saya pakai Poco X ya, Poco X tapi di ininya Cinnamon nih dashboardnya. Soalnya kalau yang desktopnya yang pakai Cosmic, dia pakai Wayland sama Zoom bermasalah. Terus sama yang lain kayak Jasper itu nggak jalan. Hanya pakai Cinnamon oke. Sudo dpkg strip i Zoiver. Nah gitu ya. Oke, kita coba jalankan Zoivernya. Kalau di Windows pakai apa ya? Banyak kalau di Windows tuh mini CX atau apa ya namanya. Nah, ada kayak gini nih, continue as per user. Jadi harus harus klik dulu. Ini create akun. Bentar, kok create akun ya? Bentar, bentar, bentar. Ini break, harusnya jangan create akun. Ini berarti tadi itu 113 ya? 113, 113, login.
Nah, servernya ya ini nih, 192.168.88.105. Kasih potnya 5060. Nah, ini pot yang HTTP ya. Kalau yang misalkan yang HTTPS, yang TLS itu 5061. Di PBX saya belum belum setting seperti itu. Saya belum tahu juga. Ada namanya Incredible PBX sih. Incredible PBX dia udah TLS. Nah, seperti ini kita skip aja. Nah, dia kedeteksi ininya UDP. Next. Nah, kan? Ini skip. Nah, saya coba sambungkan, saya ngebel ke rumah saya. Nah, ini ya, 110 kita dial. Nah, kan? Bunyi ya, berarti sudah nyambung. Ya, seperti itu. Jadi tadi bunyi di sini. Nah, kalau bunyi di sini biar nggak kedengaran gimana ya? Tadi kedengaran lah suara ini ya, jelas sudah nyambung kok. Oke, seperti itu. Nah, ini ribut ya. Kita ribut. Nah, ini harus tahu nih IP-nya berapa. Terus kita coba login. Eh, ini bentar. Ini harusnya sih di ISO-nya harusnya nanti dilepas dulu sih. Bentar. Saya coba matikan dulu ya mesinnya ya. Mesinnya shutdown aja. ISO-nya kita keluarin dulu. Power off the mesin. ISO di sini. Di mana kan? Yang ini ya kita remove. Nah, gitu. Supaya dia booting langsung lewat hard disk yang sudah terinstall. Nah, kan masuk ya. Oke. Oh, yang hadir lumayan banyak ini ya dari Malhayati, Mas Fajar, Bang Okto. Oke, ini loginnya biasanya root ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini IP-nya ya 163. Bentar, ini saya keluar dari ini apa sih? Kontrol shift. Bentar. Keluar dari itunya apa sih? Kontrol shift enter. Bentar, saya power off dulu aja ya. Nggak bisa keluar dari ininya nih. Virtual box-nya. Power off. Oh, ini nih. Oke, sudah keluar ya. Sudah keluar. Kita coba running lagi. Run. Jadi nggak usah ngeklik di situ. Gue pakai enter aja. 163. Jadi dengan RAM 2 giga, core-nya 2, lumayan. Makanya kalau misalkan punya itu, manfaatin aja. Kalau punya Raspberry Pi juga kayaknya bisa bisa bermanfaat juga sih itu. 163 ya. Kita coba akses lewat ini. 163. Nah, dia masuk. Ya, berarti bikin lewat sini. Username, password. Kalau saya sih buat sama aja lah, dari PBX. Nah, nanti passwordnya apa? Nah, seperti ini. Yang lainnya kita biarkan setup sistem, email address ya.
Provide server setup system. Nah, oke kita simpan. Nah, di sini berarti tinggal masuk ke sini ya. Oke, thank you for installing. Coba ini apa? Mm-mm. Oh, ini kalau misalkan mau modul komersial ya, nggak usah lah, skip aja. Lagian kita cuma cuma pakai ini kok, cuma pakai fitur basic ya. Apa ini? Oh, pakai cloud ya. Jadi kalau misalkan itu bisa pakai cloud sih. Saya pernah kepikiran juga nanti pakai VPS. Kalau itu kan kalau mesin teleponnya itu ada dua itu dua IP itu dan bisa nanti pakai lokal bisa pakai VPS. Kalau pakai VPS enaknya nanti kita bisa nelpon dari ini dari HP kita install Joyfor aja bisa nyambung ke rumah gitu kan. Pakai internet. Nah dulu sempat kepikiran waktu WA mau dibatasin tuh. Kalau yang mau dibatasin ya nelpon pakai itu aja gitu ya. Tapi karena WA nggak dibatasin ya sudah kagak jadi lah. Oke, ini banyak iklan bro. Nah ini ya teleponnya. Apalagi ini. Oke, yang di sini submit sama firewall. Ini smart firewall. Coba continue. Eh, buat aja lah, jangan pakai firewall dulu yang nanti. Nah ini kalau kalau sip terang ini dia bisa nelpon keluar. Nanti tinggal disambungkan saja. Tapi saya belum ngecek ya, belum ngetes seperti apa. Oke, welcome. Seperti ini, apply config. Lalu pilih aplikasi ya, aplikasi terus pilih extension. Extension di sini ada extension pakai yang ini ya, SIP Chan PJSP extension. Kalau yang lain saya nggak tahu nih. Saya tahunya yang ini, yang lain belum uji coba. User extension misalnya 110. Ini mau berapa digit? Ya, kalau saya 3 digit aja lah biar nggak kepanjangan ya. Misalkan di sini tuh pendaftaran. Terus secretnya itu saya bikin 110. Ya, terus di sini submit aja. Terus bikin lagi yang lain sama. Nanti tinggal apply config. Nah, seperti ini. Coba kita tes ya. Coba kita tes dengan ini. Dengan Joyper yang di sini. Pakai config yang baru ya. 110 ini. Ini. Oke, yes. 110. Ini 110 login. Terus yang di sini 192 titik 168 titik 88 titik 163. Linknya 5060. Next, skip. Dia UDP-nya harus nyambung. Ya, kalau UDP-nya nggak nyambung berarti nggak beres. Makanya tadi firewall saya nggak aktifkan, takutnya kena firewall kita buat lagi. Nah ini, dia udah register belum? Nah ini udah register, berarti udah masuk. Oke ya, nah udah bisa. Oke, terus nanti ada lagi connectivity-nya. Kita bikin API. API-nya di mana ya? API-nya itu tuh kemarin itu langsung dipanggil ini sih. 88105. Oh ini nih. Admin config PHP display API ya. Admin config PHP, config edit mungkin ini ya. Config PHP display config edit. Bentar, bentar. Kayaknya bukan ini deh. Admin config PHP display API. Berarti harus cari yang API-nya.
API, API ya sudah berarti ini langsung aja ya. Langsung aja nih API-nya. Kita bikin API di sini. Nanti buat nyambungin ke SIM RS-nya. Add application, aplikasinya machine to machine. Nah, ini nanti diisi seperti ini. Ini ya aplikasi namanya SIM RS nih bebas sih semestinya buat buat pengenalan aja sih, buat pengenal aja di situ. Di sini ada bridging kontak SIM RSUD ini ya ke PPBX. Jadi nanti gini, kita kan bikin extension di sini ya, bikin extension nomor-nomornya itu nanti akan auto sync ke SIM RS-nya. Jadi tidak usah ngetik manual lagi gitu. Ini mesin to mesin ya, mesin to mesin. Kenapa dipilih ini? Saya nggak ngerti. Pokoknya suruh pilih ini. Oke. Dari sini nanti muncul ini nih buat API-nya. Ya, token authority GraphQL REST URL. Ini nanti ada clean ID, nanti ada clean secret nih muncul secretnya. Ini nggak dimunculin nih ya. Ini ada clean secret di sini nih. Oke, seperti itu. Kita coba lihat ke ininya, ke SIM RS-nya. Tapi ada ininya juga sih kemarin. Saya buatkan, oh ini lagi Rocket Chicken ya. Saya lagi mengembangkan yang ini. Telepon udah beres, kita main chat-chatan nanti pakai Rocket Chat. Ini doknya kita cek dulu ya. Nah ini REST API-nya ya. REST API-nya untuk sinkron kontak SIM RS. Seperti ini. Silahkan dibaca saja. Kenapa dibuat seperti ini? Karena saya lupa dokumentasinya daripada nanti ngoprek-ngoprek lagi. Ini kalau ada ini kan enak nih. Ya, meskipun belum ngerti juga gitu ya. Nah, ini nanti ada ini untuk settingannya ya. Jadi nanti settingannya gini. Kemarin saya sempat pikirkan settingannya ditaruh di database XML semua. Tapi itu akan jadi problem apabila teman-teman pakai Nextcloud. Pakai Nextcloud harus setting database XML masing-masing bisa dieksklusi dari Nextcloud-nya, tapi akan repot sekali gitu ya. Kata saya mau nggak praktis nih. Nanti kalau kalau ada ini, kalau ada tambahan, kita harus nambahin semua satu-satu. Misal ada 30 komputer ya 30 database XML kita harus ini ya, kita harus modifikasi di situ gitu kan. Akhirnya ada yang ditaruh di database XML, ada yang ditaruh di database. Nah, nanti yang di database XML-nya seperti ini. Yang cabang bunga saya sembunyikan dulu. Yang ini nih ya. Dan saya sudah berhasil masukin ke ini kan dari sini ke cabang mungkin tuh saya tes oke aman karena memang PR saya juga sih di cabang mungkin itu waktu awal-awal suruh bikin itu tapi nggak berhasil baru kali ini bisa. Nah ini ya nanti ada SIP SRP host berarti server host ini alamat IP-nya tadi yang 105 ini portnya 5060 ini REST URL-nya terus ini client ID client secret yang didapat dari API yang tadi ya. Terus sync kontak internal ini 30 nih, dikasih 30 maksimal. Untuk sinkronisasi ini bisa dirubah angkanya. Ini sengaja saya belum encrypt gitu ya, buat mencoba aja jalan dulu aja gitu ya. Jalan dulu, kalau udah jalan baru nanti kita tinggal encrypt. Ini seperti biasa nanti tinggal masukin aja di database XML ya. Sorry, di koneksi DB. Database XML ini kan nyambungin ke koneksi DB. Nanti koneksi DB-nya itu kan di sini. Di fungsi ada koneksi koneksi DB di sini apa di mana ya? Apa di setting? Koneksi DB. Nah ini ya. Kayaknya banyak banget sekarang nggak? Ada akun-akun segala. Nah, kok nggak ada? Apa nggak nyambung sini? Nah, bisa aja nggak masuk di sini nih. Kayaknya langsung tembak di ini ya.
langsung tembak di ininya, di slotnya. Nah ini bikin bikin package baru. Berarti bukan di koneksi DB. Ada package namanya SIP. Ya, nah lumayan nih yang dikerjakan kemarin ya. Ada beberapa file. Coba ada si config. Apa nih? Oh dia di sini nih bikinnya nih, dong. Berarti masukin di sini. Nah ini ya seperti ini. Nanti dipahami aja lah ya. Hmm. Oke, terus dibuatnya di mana? Dibuatnya itu di FRM utama. Jadi teman-teman saya kasih FRM utama, terus file-file yang tadi, database-nya. Nah ini sengaja saya tidak buat login. Karena bisa aja pada saat buka CMRS belum belum langsung login kan. Nah, di sini ada ininya nih. Jadi pada saat dibuka ini dia akan ngecek langsung ke server FreePBX-nya dengan posisi nanti settingan yang di sini, settingan yang di database XML tadi sama settingan yang di database. Nah, ini dia langsung online nih. Dia kan connect langsung ya. Kan server saya masih nyala ya. Jadi nyambung. Terus di sini nanti tampilannya seperti ini. Ini dengan posisi shift online kayak gini, kalau ditelepon dari yang lain, dia akan nyambung. Oke ya, ini nggak saya buka nih ya. Coba saya keluar dulu, saya coba running. Kita coba telepon dari telepon rumah. Ini nomornya 210. Ini belum belum ngeklik apa-apa ya. Bentar. Kayaknya ini masih ini ya. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak nih. Ngebug jadinya. Bentar, coba saya coba ini dulu. Kalau dari sini sih tadi nelponnya kita coba cek ya. Ini ke rumah nih. Panggil. Nah kan, nyambung kan? Nyambung tanpa harus di ini. Coba ini kita sudah pancing seperti ini. Saya coba, gimana sih? Apakah pesawat telepon saya error atau gini? Ya, ternyata memang harus dipancing ya. Nah, harus dipancing nanti dicek lagi lah. Berarti ini bug nih baru ketahuan. Nah, seperti ini dia langsung nanti tinggal tinggal ini aja. Tinggal ini langsung connect ke audionya. Kebetulan memang pakai laptop, saya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa headset. Jadi saya belum tes di headset. Jadi ini idealnya ya pakai all-in-one PC. Ya nanti langsung ngobrolnya langsung. Kemarin langsung saya tes dengan orang pendaftar nyambung. Nah terus nanti ada sync di sini nih. Ini syncnya ke REST API. Dia langsung baca kan. Nah yang ROG tadi coba kita buat lagi ya. Kita buat yang di sini 105. Kita buat extensionnya. Ekstensinya berarti kita buat 114. Hmm. Ini 114. Display name-nya nanti saya mau coba tes di iPad ya. Ini 114. Lalu ya tinggal submit saja. Terus setelah submit, tinggal di apply config.
Nah ya, kalau udah apply config, coba kita sync dari sini. Sync. Nah ini ya, ya iPad 114. Oke, di sini ada menu pengaturannya. Memang kemarin sudah awalnya sih cuma jalan dulu aja lah ya. Nah terus akhirnya dibikinkan riwayat, terus tampilannya dibuat seperti ini. Ini apa namanya, plat 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 lab atau apa ya disebutnya itu. Jadi buat ngebangun UI di Java Swing pakai plat lab jadi lebih lebih menarik lah. Ini kontaknya kita bisa tambahkan ya. Terus di sini ada menu setting ya. Ini menghindari yang tidak diharapkan ya. Ini harus login dulu. Kita harus login dulu dari SIM RS-nya. Nah, baru nanti bisa nyeting di sini. Login aja harus admin. Nah, ini ada pengaturannya ya. Ada pengaturan. Ini nanti disimpan di database yang ada kelola komputer SIP ini. Nah, ini dibuat nanti di tag berdasarkan MAC address. Jadi MAC address itu berarti kalau misalkan komputernya pakai LAN untuk koneksi ke SIM RS, berarti MAC address LAN-nya yang dimasukin. Kenapa saya tidak pakai IP? Karena IP satu komputer bisa berbagai macam IP. Contohnya di laptop saya ini kan ada IP lokal yang nyambung ke jaringan rumah ya. Ada yang pakai tile scale, ada pakai yang zero tier. Jadi lumayan. Dia ngedeteksi malah tile scale nih. Jadi tidak akurat nih. Akhirnya pakai ini aja, pakai MAC address. Ya, pakai MAC address, nanti hostname-nya apa, ekstensinya apa. Nah, seperti ini. Nambahnya kayak gimana? Tinggal tambah aja. Ini nanti di database. Ya, kalau ininya gimana untuk MAC address-nya? Kalau di Linux kan tinggal teman-teman tinggal ini aja kan. Coba clear, tinggal IP. Ah, nanti kelihatan kan MAC address-nya. Nah, ini kan MAC address-nya ya. Ya. Oh, sorry, bukan yang ini berarti yang lokal aja. Yang 88. Ini ya mekanisnya yang F4, F43A ini. Nah ini ya F43A. Nah tinggal di setting aja. Berarti nanti pada saat ke tiap-tiap komputer, tambahkan aja. Terus nanti pada saat kansanya dijalankan, dia akan mendeteksi MAC address-nya. MAC address dideteksi, terus akan masuk ke itunya. Ini nih, online atau tidak. Adapun nanti di database-nya dibuat seperti ini. Di database-nya itu SIP ya. SIP call log, chat message, komputer, kontak. Nah ini ya extension, extension lokal, extension remote. Nah ini apa ini? Oh ini lognya aja ya. Ini log kalau misalkan nelpon itu disimpan lognya, jadi akan masuk. Ya durasi-durasinya. Oke, yang di sini chat message. Kalau yang chat ini baru rancangan sih. Rencananya nanti saya pakai pakai Rocket ini, Rocket Chat. Baru mau saya pelajari. Ya, oh kok situs diblokir. Ini aja nih, yang gitu. Nah ini seperti ini. Rocket Chat ini ya kita bikin bikin server chat ya seperti WA kayak gitu tapi khusus internal ya. Oke, terus chat message kita lewati. Nanti saya ini dulu, saya apa dulu? Saya riset dulu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ini gabut gitu ini. Nah ini passwordnya tuh password yang di ini ya, password yang di PBX-nya itu. Ini kayaknya nggak di encrypt nih, harusnya di encrypt ya. Di encrypt dari database. Ini harusnya pakai AES di sini biar nggak kebaca. Oke ya, oke. Nanti di ini lagi lah. Ya kalau memang kalau dijumkan ya kayak gitu. Kalau dijumkan ada aja bugnya ya. Ini 112 ini seperti ini. Oke, terus apalagi settingan ini ya, settingan database XML. Kita cek settingan database XML-nya. Nah ini settingan database XML seperti ini. Tinggal dimasukin aja.
Kalau ternyata belum di encrypt, ya nanti di encrypt aja dimasukin ya. Karena dia nggak dikoneksi DB, jadi agak repot nih encryptnya. Nanti saya coba nanya lah ya, ini di encryptnya gimana. Oke, apalagi nih? Seperti ini. Oh, ini ada ininya nanti. Pada saat itu tuh ada lognya ya, dibuat seperti ini. Biar kelihatan prosesnya. Berat nggak ke ininya? Karena memang ini beda server, harusnya ini nggak masalah ya. Kan kalau bisa idle juga kan. Kalau misalnya kecuali kalau ada yang ngomong mungkin ya harus dicoba dulu. Ya, tapi kalau sebagian besar kan biasanya kan pakai YouTube itu kan lebih gede lagi ya video ya. Kalau ini karena audio aja kalau MP3 itu kan kalau 5 menit aja cuma 5 mega ya. Kecil lah harusnya. Nggak masalah sih mestinya ya. Dengan ya seperti yang sekarang. Oke, saya kasih apanya nih? Saya kasih filenya aja. Ini kebetulan memang yang gabung. Bentar, saya masukin grup aja lah ya. Itu nanti silakan teman-teman ambil di sini. Kita ini dulu aja ya, yang tabelnya, tabel SIP-nya saya ekspor dulu, ekspor SIP, masukin ke sini. Silakan di ini aja, SIP, terus yang di sini database XML-nya, database XML. Nah ini ya, oke, database XML, terus form-formnya, development, sorry ini filenya banyak sekali ya. Ini 2 tahun, 2 tahun apa 3 tahun punya laptop nih. 2 tera hampir mau habis. Ini di SRC ya, di SRC itu nanti yang masuk itu ini bikin package SIP ya. Oh ini ya SIP-nya juga banyak ini. Kalau saya upload folder mau nggak sih? Oh dia nggak mau ya. Oh ya ini. Oke, terus yang di dalam tadi, yang chatnya ini masih ini sih ya, masih pengembangan kalau yang chat ya. Ini yang UI-nya. Oke, terus apa lagi? FRM utama. Nah, silakan nanti langsung dipraktekkan mumpung ini. FRM utama ini nggak diedit manual ya. Jadi kalau kalau dilihat dari ini, saya langsung pipe coding kemarin. Oh ini ada sip chat juga, sip chat, sip UI. Bentar. Ini karena masuk ke situ ya, FRM utama. Jadi nanti nggak bisa ngedit di sini lagi. Kalau mau ngedit sini lagi, berarti silahkan teman-teman pakai metode GUI-nya, bikin bikin tombol di sini, nanti masuknya script-nya. Saya kemarin udahlah, itu lama gitu ya. Ya, saya bikin seperti itu. Coba yang shift chat ini isinya apa? Oh, ini sama ya tadi ya, masuk ke ini. Tapi ternyata dia itu masuk ke dalam folder. Nah, cuma shift, terus ada lagi di dalam. Jadi ada shift chat, shift UI. Gitu. Oke, terus yang ininya, oh dokumentasinya ya. Dokumentasinya saya sertakan
Silakan dibaca-baca. Saya juga nggak hafal, jadi kalau ada yang nanya, ya silakan baca aja ini. Ya, ya. Kenapa dibagi-bagi? Ah, ya nggak dibagi-bagi juga buat apa sih gitu. Mau dikekap sendiri juga malah tidak berkembang ya. Ini ya PVB Crash API-nya. Kalau seperti ini kan teman-teman bisa bisa mengembangkan lagi. Oh, kok bisa bisa lengkap gitu ya fasilitasnya? Karena biasanya kalau saya bikin bikin fitur saya nanya ke cloud-nya, ini butuh fitur tambahan apa lagi nih? Oh, dia kasih tuh sampai 30. Termasuk tadi kan ada hold, ada transfer. Jadi kalau misalkan ada yang salah salah mencet itu nanti kita bisa sambungkan lagi gitu kan. Kemana gitu ya. Nanti dia bisa nyambung. Tapi itu belum dites ya. Jadi nggak tahu berfungsi atau tidak. Nah ini seperti ini ada langkah-langkahnya. Ya, jadi saya kalau kalau lupa pun enak bisa lihat ini. Oke, kalau yang ini si permission ini yang disetting tadi yang di database. Nah, ini lengkap kan catatannya. Kalau misalkan dibuka pakai itu sih enak sih. Ini udah di push belum ya? Kalau di gitnya itu kebetulan gitnya saya privat ya. Jadi file MD itu tuh kalau dibuka di git enak bacaannya, enak buat dibaca lah tampilannya ya. Nah kayak ini ya si per mesin. Ya, nah kan seperti ini nih. Kalau dibaca di Visual Studio Code ya kurang rapi ya. Karena ada tag-tag. Nah, ini kan seperti ini. Nah ini tabel-tabelnya ya. Tabel tabelnya tadi saya udah ngasih si SQL-nya. Ini package-package-nya. Nggak tahu nih Pojo ini apa nih. Silahkan dibaca aja. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Untuk yang Rocket Chat masih saya ini masih saya testing di Rocket Chat ini nanti install Rocket Chat server dulu di sini baru sambungkan ke SIM-RS. Dalam bayangan saya itu nanti kita buat semacam buat chatnya di sini ya kayak kayak Facebook itu kan di kanan bawah ya. Nah, nanti kita buat di situ di kanan bawah. Terus itunya nanti per bukan per user tapi per komputer. Kenapa dibuat per komputer? Karena ini buat chat antara satu unit ke unit lain, misalkan dari pendaftaran ke rawat inap. Nah, itu meskipun ganti petugas, petugas yang itu nanti bisa tetap baca. Itu ya. Ini tidak membebani. Awalnya kemarin mau pakai PrePBX, ada modul itu ya, ada modul chat, tapi basic banget modul chatnya. Akhirnya nggak saya pakai terus karena complicated juga sih buat setting. Terus ada lagi pakai DB pooling. Jadi kita bikin sendiri di SIM-RS-nya pakai Java. Tapi dia nanti request database SIM-RS terus-terusan selama 10 sampai 15 detik. Itu nggak bermasalah katanya buat 50 sampai 100 klien. Tapi saya mikir lagi, ini bakal sibuk banget nih jaringan buat request ke database itu ya. Database-nya sibuk. Udah pakai alternatif lain ternyata nanya-nanya-nanya, nyari-nyari-nyari pakai roket itu oke gitu ya. Nanti dites dulu lah ya. Nanti kalau kabut kita buat lagi. Oke, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.